Tuhan, kami berdoa, terangi kami, supaya kami semua menyadari apa tujuan Tuhan menyelamatkan kami, apa tujuan Tuhan memberkati kami, apa tujuan Tuhan memberikan karunia dan talenta kepada kami. Tolong kami untuk menyadari apa tujuan Tuhan memberikan kedudukan bagi kami, apa tujuan Tuhan untuk memberikan pengalaman rohani bagi kami, apa tujuan Tuhan memberikan pewahyuan kepada kami. Tujuanmu adalah untuk membangun gereja-Mu Tuhan, yang pada akhirnya akan rampung di dalam Yerusalem baru. Tuhan, biarlah ini juga menjadi tujuan kami Tuhan. Biarlah tujuan Tuhan menjadi tujuan kami. Semua tujuan yang lain selain Kristus dan gereja, selain Kristus dan tubuhnya, biarlah tersingkir dari hati kami. Kosongkan hati kami dari semua tujuan yang lain Tuhan, sehingga kami hanya punya satu tujuan, yaitu Kristus dan gereja. Terima kasih Tuhan. Terus wahyukan ini kepada kami, terus jenuhkan kami Tuhan dengan pewahyuan ini, sehingga kami memahami apa arti hidup kami, dan mengapa kami masih hidup di dunia ini, dan mengapa kami bergereja di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Kau bekerja di tengah-tengah kami, dan Engkau sampaikan firman-Mu selanjutnya, pewahyuan-Mu bagi kami, sehingga kami lebih memahami firman Tuhan, lebih mengenal Engkau, dan lebih bisa dipakai untuk membangun gereja-Mu. Tolong kami Tuhan, kami membuka hati kami selebar-lebarnya, sedalam-dalamnya untuk Engkau. Berbicaralah bagi kami, berbicaralah Tuhan di dalam kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan, dan kami siap untuk membangun gereja di tempat ini bersama-sama. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua kita yang siap dengar firman, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Haleluya. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 22 sampai ayat yang ke-27. Hari ini saya mau mempersekutukan firman Tuhan dengan judul tawanan roh. Beban saya adalah supaya kita semua ingin menjadi tawanan roh. Terima kasih untuk 2 amin. Yang lain, apakah mau menjadi tawanan roh? Haleluya. Ketika saya menyampaikan ini, saya tidak berkata bahwa saya sudah sempurna dalam hal ini, saya sudah mencapai hal ini. Saya sedang mengejarnya, saya sedang belajar untuk menjadi tawanan roh, dan biarlah pada hari ini kita semua juga tertarik untuk menjadi tawanan roh. Itulah doa saya. Kisah Rasul pasal 20 ayat 22 sampai 27 kita baca bersama-sama, 2, 3. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ayat 25, dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Saudara-saudara, kisah Para Rasul 20 menceritakan tentang perpisahan Rasul Paulus dengan para penatua dan diaken di Efesus, di gereja Efesus. Dalam kisah pasal 19 kita tahu Rasul Paulus datang ke Efesus, cuma ada 12 murid, lalu Paulus melayani mereka dan berkembang pesat saudara-saudara sampai mereka bisa memberitakan Injil ke seluruh Asia Kecil. Dan ada banyak mujizat yang terjadi di sana saudara-saudara. Nah, pada pasal 20 Paulus ketemuan di satu tempat. Paulus nggak bisa ke Efesus, tapi dia ketemuan di satu tempat. Lalu para penatua Efesus datang ke tempat itu bersama-sama dan berjumpa di situ. Lalu
Paulus menyampaikan ucapan perpisahannya dengan mereka, dan dia berkata, aku tahu kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Ya saudara-saudara, karena Paulus tidak akan ke Efesus lagi, karena dia bertujuan ke Yerusalem, dan menurut penyataan roh, sengsara dan penjara telah menunggu dia. Saudara-saudara, dia berkata, sebagai tawanan roh, ayat 22, sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem. Saudara-saudara, istilah tawanan roh tidak ada banyak di dalam Alkitab. Mungkin cuma satu ini. Dan ini diucapkan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah rasul yang telah menerima pewahyuan yang luar biasa dari Tuhan. Dia sangat mengenal Tuhan, sangat mengenal ekonomi Allah, sangat mengenal tujuan Allah, sangat mengenal gereja, bagaimana Tuhan ingin membangun gerejanya, saudara-saudara. Dan sekarang dia berkata, sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, saudara-saudara. Sebagai tawanan roh, tidak banyak orang yang memberikan julukan kepada dirinya sendiri, aku ini tawanan roh. Tapi ini menarik buat saya, saudara-saudara. Karena saya juga mau dijuluki oleh Tuhan sebagai tawanan roh. Saya tidak berkata ini mudah, saya hanya berkata ini harus. Ya saudara-saudara, tidak mudah, tapi harus kita kejar, saudara-saudara. Bukan hanya Rasul Paulus yang ingin menjadi tawanan roh, saya juga ingin menjadi tawanan roh. Saudara juga semuanya, mari kita rindukan kita menjadi tawanan roh. Nah, siapakah tawanan roh itu? Apa ciri-cirinya? Itu yang saya mau sampaikan kepada saudara. Ada 3 hal yang ingin sampaikan. Yang pertama adalah seorang tawanan roh tidak mau tahu apa-apa selain yang dinyatakan Roh Kudus kepadanya. Seorang tawanan roh, dia tidak mau tahu apa-apa selain yang dinyatakan Roh Kudus kepadanya. Ayat 22 sampai 23 tadi Rasul Paulus berkata, sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Kita tidak perlu tahu apa yang akan terjadi ketika kita diutus oleh Tuhan ke satu tempat. Lalu ayat 23 Rasul Paulus berkata, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku. Tadi habis minum anggur, manisnya masih nyangkut, saudara. Jadi Rasul Paulus berkata, aku tidak tahu apa yang akan terjadi di depan selain yang dinyatakan Roh Kudus kepadaku, bahwa penjara dan sengsara telah menunggu aku. Saudara-saudara, Paulus tidak mau tahu apa-apa, dan dia tidak mencari tahu apa yang akan terjadi selain yang Roh Kudus nyatakan kepada dia. Nah, inilah seorang tawanan roh. Seorang tawanan roh tidak mau tahu apa-apa, tidak mau mencari tahu apa-apa selain yang dinyatakan Roh Kudus kepada kita. Kita harus bergerak menurut apa yang dinyatakan Roh Kudus, bukan berdasarkan informasi yang kita kumpulkan, lalu berdasarkan pertimbangan pikiran kita. Ketika kita mencari tahu apa yang akan terjadi, apa yang Roh Kudus akan lakukan, kerjakan di sana, maka sebetulnya kita sedang bergerak berdasarkan pertimbangan pikiran kita, bukan berdasarkan dorongan roh yang ada di dalam diri kita. Nah, saudara-saudara, ayo kita belajar jadi tawanan roh. Ayo kita belajar menyerahkan diri kepada Tuhan, menjadi tawanan bagi Dia, menjadi tawanannya. Supaya apa? Kita bergerak hanya berdasarkan roh dan bukan berdasarkan pertimbangan pikiran saudara-saudara. Paulus tidak mau cari tahu apa yang akan terjadi di Yerusalem, karena dia harus pergi ke Yerusalem. Tapi Roh Kudus menyatakan penjara dan sengsara telah menunggu dia. Nah, ini menarik, saudara. Jarang ada pernyataan Roh Kudus yang seperti ini sekarang dalam zaman gereja sekarang. Semua nubuatan yang diberikan oleh hamba Tuhan yang bernubuat itu, tidak ada yang mengatakan, ya, Eko pergilah ke Madiun,
Penjara dan sengsara akan menunggu engkau di sana. Lalu Eko berkata, yes, amin. Nggak ada nubuatan yang kayak gitu sekarang, saudara-saudara. Semua nubuatannya, Eko, engkau akan diberkati. Amin. Pabrikmu nggak jadi bangkrut. Amin. Engkau akan sehat sempurna. Amin. Tubuhmu semua akan dipulihkan. Amin. Tapi Eko pergi ke Madiun, penjara dan sengsara menunggu engkau. Haleluya. Kalau cuma contoh dia amin, kalau beneran belum tentu amin, saudara. Ini menarik. Paulus menerima penyataan roh, pergi. Dari kota ke kota pergi. Penjara dan sengsara akan menunggu engkau. Dan karena menerima nubuatan Tuhan ini, menerima pesan roh ini, dia pergi ke Yerusalem. Yerusalem adalah tempat perlawanan yang paling mengerikan bagi Rasul Paulus sebetulnya. Karena Yerusalem itu pusatnya agama Yahudi, saudara-saudara. Dan yang paling menentang Rasul Paulus, yang paling ingin membunuh Rasul Paulus adalah orang-orang Yahudi. Dan sekarang dia mau pergi ke pusat perlawanan itu. Ini namanya dia pergi ke pusat gempa nih kira-kira, saudara. Dan Roh Kudus menyatakan kepada dia, engkau pergi dari kota ke kota, penjara dan sengsara akan menunggu engkau. Tapi Paulus pergi. Saya bayangkan, saudara, kalau seandainya orang Kristen sekarang menerima penyataan Roh Kudus, Rudolf, pergilah ke Surabaya. Pergi dari Surabaya ke Semarang, dari Semarang ke Madiun, dari Madiun kemana lagi? Oh, Madiun udah tempatnya Eko, jangan ke situ. Pergi dari kota ke kota, penjara dan sengsara akan menunggu engkau. Wow, ini pernyataan yang luar biasa dari Roh Kudus. Tapi sesaat pun Rasul Paulus tidak minta pertimbangan siapapun, dia juga nggak memakai pertimbangan pikirannya. Dia nggak cari tahu di Yerusalem kira-kira apa yang akan terjadi. Ya, aku tahu penjara dan sengsara akan menunggu aku, tapi aku harus pemetaan dulu dong, gitu kan, saudara. Aku harus pemetaan dulu nih, siapa yang melawan aku, siapa musuh aku, rencana jahatnya apa. Lalu nanti strategi aku gimana? Dia nggak gitu tuh, dia nggak cari tahu, saudara. Dia bergerak hanya berdasarkan tuntunan Roh Kudus, dia bergerak hanya berdasarkan dorongan Roh Kudus, dan dia cuma memegang apa yang Roh Kudus nyatakan kepada dia. Amin, saudara-saudara. Kalau saudara mau mencari tawanan roh, belajarlah bergerak hanya berdasarkan tuntunan roh, hanya berdasarkan dorongan roh, bukan berdasarkan pertimbangan pikiran. Berapa waktu yang lalu kita membentuk tim penginjilan, saudara-saudara. Lalu saya suruh daftar yang ikut pelatihan itu, yang mau ikut tim penginjilan, ayo daftar kepada Eli, saudara-saudara. Lalu saya nggak pantau itu pendaftarannya berapa, siapa yang mendaftar, saya nggak pantau, saudara. Beberapa orang bertanya kepada saya, Dad, nanti apa yang akan kita kerjakan? Hari apa kita bekerjanya? Lalu saya jawab, belajarlah bergerak berdasarkan dorongan roh, bukan berdasarkan pertimbangan pikiran. Nah, ketika kita bertanya, nanti apa yang akan kita kerjakan? Hari apa bergeraknya? Itu menunjukkan bahwa kita sedang menimbang-nimbang apakah kita ingin ikut atau tidak. Nah, sebagai seorang tawanan roh, yang perlu kita lakukan adalah kita cuma perlu mencari tahu Tuhan beri beban nggak di hati kita. Tuhan kasih dorongan roh nggak di dalam hati kita untuk bergerak. Kita kan sudah ikut pelatihan berapa bulan tuh, saudara. Nah, Tuhan beri beban nggak dalam hati saudara? Tuhan beri dorongan nggak dalam hati saudara? Kalau Tuhan beri dorongan, kalau Tuhan beri beban, ya daftar saja. Nggak usah pakai tanya, nanti kita ngapain aja, nanti kita hari apa aja. Lah, orang saya juga belum tahu. Gimana jawabnya? Kan saya bilang nanti kita akan diskusikan. Kita akan diskusikan apa yang akan kita lakukan, kapan, gimana bergeraknya. Ya kita semua belum tahu. Dan saya sendiri nggak berusaha mencari tahu. Ya saudara-saudara, kalau saudara bilang, ya tapi nanti gimana ya? Disuruh ke rumah, dari rumah ke rumah, nanti saya takut.
Suruh pikir saya nggak takut. Kalau saya mau cari aman, saya nggak bikin pelatihan ini, saudara. Saya tahu persis orang-orang yang melatih kita adalah orang yang memberitakan Injil dari rumah ke rumah. Ketika saya menaruh mereka untuk melatih kita, artinya saya sedang pergi ke pusat gempa ini. Kalau mikirin takut, saya nggak akan melakukan ini. Tapi apa yang saya pikirkan? Dari dulu sampai sekarang, dan saya harap tidak sampai selama-lamanya. Dari dulu sampai sekarang, kita ini nggak pernah berbuah menghasilkan jiwa-jiwa, saudara-saudara. Betul nggak? Kita cuma ibadah dari minggu ke minggu, ibadah. Oh haleluya, kita diberkati. Oh haleluya, kita diberkati. Oh haleluya, kita dijamah Tuhan. Oh haleluya, pewahyuannya dahsyat. Pewahyuan dahsyat, diberkati, dijamah Tuhan. Tapi kita nggak pernah berbuah menghasilkan jiwa-jiwa. Nah ini ada sesuatu yang salah namanya, saudara-saudara. Kalau ibarat keluarga, ini keluarga yang mandul namanya. Tidak menghasilkan anak-anak, saudara-saudara. Nah ini tidak normal bagi sebuah gereja sebetulnya. Sudah terlalu lama ini menjadi beban dalam hidup saya. Dan bahkan saya sendiri penasaran. Saya sendiri harus menghasilkan jiwa-jiwa. Itu sebabnya saya memberanikan diri untuk melakukan pelatihan ini. Supaya saya juga dipecut, supaya saya juga dipaksa untuk pergi memberitakan Injil. Apakah saya berani? Percayalah, saya takut. Jadi saudara nggak sendirian. Dan saya harap saya juga rame-rame. Saya pikir kalau rame-rame kan kita akan jadi lebih berani, saudara-saudara. Kalau sendirian ya kita akan takut terus. Dan selamanya kalau kita terus menimbang, kita takut kalau nanti begini gimana, kalau nanti begitu gimana, kalau terjadi begini gimana, kalau terjadi begitu gimana. Kalau kita terus menimbang, padahal beban sudah terlalu berat di dalam, padahal dorongan roh sudah begitu kuat di dalam, percayalah kita tidak akan pernah bergerak. Kalau kita terus menimbang, ya saudara, maklumlah kita ini orang pintar semua, saudara. Jadi kalau ada sesuatu, timbangannya lama sekali, timbangannya matang sekali, saudara. Sampai akhirnya kita yang sudah punya beban berat, kita yang sudah punya dorongan roh kuat, jadi nggak bergerak lagi. Mengapa? Karena pertimbangan pikiran. Kalau kita mau menjadi tamanan roh, kita harus belajar menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Kita hanya bergerak menurut tuntunan roh, kita hanya bergerak berdasarkan dorongan roh. Hasilnya kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ya saudara-saudara, kita nggak tahu hasilnya. Bagaimana? Kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tapi mari kita belajar untuk bergerak berdasarkan dorongan roh, untuk bergerak berdasarkan pertimbangan roh, untuk bergerak berdasarkan beban yang Tuhan berikan di dalam hati kita. Amin, saudara-saudara. Ayo kita mulai belajar menyerahkan diri sebagai tawanan roh. Sekali lagi saya tidak bilang ini mudah, saya hanya mau bilang ini harus. Kita harus memacu diri kita sendiri, kita harus memotivasi kita sendiri untuk mulai belajar mengikuti dorongan roh, mengikuti beban yang Tuhan berikan dalam roh kita, dalam hati kita, saudara-saudara, tanpa mau tahu apa-apa selain yang Tuhan nyatakan kepada kita. Tuhan nyatakan kepada kita, kita harus menghasilkan buah. Ayo kita harus berbuah banyak. Yohanes 15 berkata kita harus berbuah banyak baru kita memuliakan nama Tuhan. Nah berbuah di situ kalau kita melihat konteksnya adalah kita menghasilkan jiwa-jiwa. Karena selanjutnya Tuhan berkata pergilah dan hasilkanlah buah. Lalu Tuhan berkata, minta apa saja yang kamu kehendaki dan aku akan mengabulkannya dan kamu akan menerimanya. Minta di situ dalam konteksnya adalah kita minta supaya kita menghasilkan buah. Supaya kita bisa pergi untuk menghasilkan buah. Kalau ada doa yang paling mulia adalah doa Tuhan, tolong aku untuk menghasilkan jiwa-jiwa. Tolong aku untuk melahirkan jiwa-jiwa.
Tolong aku untuk memberitakan Injil Tuhan. Tolong aku untuk menggembalakan orang-orang. Tolong aku supaya aku dipakai oleh Tuhan untuk membentuk batu-batu hidup supaya mereka bisa dipakai untuk pembangunan rumah Tuhan. Itu doa yang paling mulia, itu doa yang paling disenangi oleh Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan berkata, kalau engkau minta segala sesuatu yang berkaitan dengan berbuah, aku akan mengabulkannya. Engkau akan menerimanya. Ya saudara-saudara, mungkin kita takut, tapi kenapa kita tidak berdoa? Tuhan tolong aku, beri aku keberanian untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan tolong aku, beri aku hikmat untuk memberitakan Injil-Mu. Tolong aku Tuhan supaya aku bisa melahirkan jiwa-jiwa dari rahim rohaniku. Oh Tuhan tolong aku, beri aku buah. Aku mau menghasilkan buah. Aku percaya ketika aku menyerap suplai hayat dari Tuhan terus, aku terus menyerap Kristus, aku terus menyerap Kristus ke dalam diriku. Secara otomatis aku akan pergi dan menghasilkan buah. Kenapa kita tidak berdoa seperti itu kalau kita takut, saudara-saudara? Tapi hari ini saya merasa sudah waktunya kita menjadi tawanan roh. Kita sudah terlalu lama belajar hidup dalam roh. Kita sudah terlalu tahu tentang hidup dalam roh, berjalan dalam roh, memakai roh kita untuk menyerap Tuhan dan sebagainya, memakai roh kita untuk berjalan di dalam roh. Kita sudah tahu semua pewahyuan itu, kita tahu semua kebenaran itu. Kenapa kita tidak bertindak menurut pewahyuan yang telah kita terima? Ayo kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan belajar. Tuhan, apapun yang Tuhan taruh dalam roh saya akan melakukannya. Tuhan, kalau Engkau dorong aku untuk melakukan apapun, aku akan melakukannya. Tuhan, kalau Engkau taruh beban dalam hatiku untuk sesuatu, aku akan melakukannya. Saudara mau doa seperti itu? Saya percaya kalau kita doa seperti itu, Tuhan akan mengabulkannya. Amin, saudara-saudara. Ya, daripada kita doa untuk materi terus, Tuhan berikan aku mobil, berikan aku rumah, dan sampai sekarang belum terjawab juga doanya, saudara-saudara. Udahlah, coba kita doa untuk yang rohani. Tuhan akan senang. Dan siapa tahu nanti Tuhan berikan yang materinya, saudara-saudara. Ya saudara, karena semuanya akan mengikuti kita. Alkitab bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Ayo mari kita arahkan doa-doa kita sekarang. Mari kita berdoa supaya kita terus hidup di dalam roh, supaya kita terus berjalan di dalam roh, tidak sedetik pun kita keluar dari dalam roh. Biarlah Tuhan terus menuntun kita, biarlah kita terus berjalan di dalam roh, dituntun oleh roh, hidup dipimpin oleh roh. Dan kalau ada dorongan roh, biarlah kita belajar berani melakukannya. Kalau ada beban dalam hati kita, ayo kita doakan sampai beban itu kita eksekusi, saudara-saudara. Karena saya mendapati di gereja kita sudah terlalu banyak beban yang tidak tereksekusi sampai hilang sendiri. Begitu nggak saudara? Berkali-kali ada beban dalam hati kita, tapi kita nggak pernah mengeksekusinya sampai bebannya hilang sendiri, saudara-saudara. Ada passion, ya. Kita mengikuti pelatihan, passion untuk memberitakan Injil luar biasa nih saudara. Ada beban untuk memberitakan Injil, ada beban untuk merawat jiwa-jiwa. Permasalahannya kita nggak pernah berjalan. Kita nggak pernah mengeksekusinya. Mengapa kita nggak pernah mengeksekusinya? Ada banyak pertimbangan dalam pikiran kita. Kita cari tahu ini, kita cari info itu, sampai akhirnya semua info terkumpul, dan setelah semua info terkumpul kita berhenti di situ. Percayalah saudara, iblis akan selalu punya daya usaha, punya daya upaya untuk menghentikan kita. Tapi kalau kita menjadi tawanan roh seperti Rasul Paulus, kita tidak bisa dihentikan oleh iblis. Iblis manapun tidak bisa menghentikan kita, saudara-saudara. Paulus tidak bisa dihentikan oleh siapapun juga. Bahkan para rasul di Yerusalem tidak bisa menghentikan dia untuk memberitakan Injil yang bertentangan dengan Taurat. Paulus tidak bisa dihentikan oleh siapapun juga. Iblis tidak bisa menghentikan Paulus. Penganiayaan tidak bisa menghentikan Paulus. Dilempari batu tidak bisa menghentikan Paulus. Satu kali dia dilempari batu oleh orang-orang Yahudi, sampai terkapar dan orang Yahudi berpikir ini sudah mati. Percayalah, kalau orang Yahudi melempari batu, mereka pastikan yang dilempari batu mati. Itu hukuman mati ala Yahudi, saudara-saudara. Dan ketika semua yang melempari batu sudah pergi, Paulus bangkit lagi, dia kebaskan debu dari tubuhnya, dan dia jalan lagi, melanjutkan perjalanannya. Penganiayaan tidak pernah bisa menghentikan Rasul Paulus. Kelaparan tidak pernah bisa menghentikan Rasul Paulus.
Apapun tidak pernah bisa menghentikan Rasul Paulus. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata dalam Roma pasal 8, baik maut, pedang, kelaparan, aniaya, penindasan, semua tidak bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Semua tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena dari segalanya itu kita menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Amin, saudara-saudara. Saya percaya sungguh ketika kita benar-benar mengikuti dorongan roh dan benar-benar mengikuti beban yang Tuhan taruh dalam hidup kita, kita hidup untuk melaksanakan beban yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Saya sangat percaya Tuhan akan bekerja dalam hidup kita dan Tuhan akan menyelamatkan jiwa-jiwa melalui hidup kita. Apakah saudara rindu orang-orang di sekitar saudara diselamatkan? Apakah saudara rindu orang-orang Kristen semuanya mengalami pertumbuhan hayat seperti yang saudara terima, kebenaran yang seperti saudara terima? Ya saudara-saudara, saya terus terang di hadapan saudara, beban untuk merawat orang mulai ada di dalam hidup saya, dan saya mulai lapar terhadap jiwa-jiwa yang perlu dirawat atau yang perlu menerima Injil, saudara-saudara. Saya belajar bergerak dalam ketakutan saya, dalam kebodohan saya, dalam kelemahan saya. Udah, saya tabrak aja. Maksudnya saya beranikan diri untuk bergerak, saya beranikan diri untuk bertindak, untuk merawat orang, untuk memberitakan Injil Tuhan. Ya saudara-saudara, saya berusaha bergerak mengikuti dorongan roh di dalam hidup saya, mengikuti beban yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Itu sebabnya setiap kesempatan saya gunakan, saudara-saudara. Nah, saya percaya saudara-saudara, itulah yang harus kita lakukan. Kita perlu menyerahkan diri menjadi tawanan roh. Sekali lagi, saya tidak bilang saya sudah mendapatkan ini, saya sudah menangkapnya, saya sudah sempurna, saya sudah menjadi tawanan roh. Tidak, sama sekali tidak. Saya sedang belajar, saya sedang berusaha, saya sedang berusaha menyerahkan diri kepada Tuhan supaya saya menjadi tawanan Tuhan. Saya berdoa, Tuhan, jangan izinkan saya menang terhadap Tuhan. Tolong saya, biarkan saya kalah setiap saat terhadap Tuhan. Biar Tuhan yang menang dan saya yang kalah, sehingga saya menjadi tawanan Tuhan. Saya berdoa, biar setiap kita rindu menjadi tawanan Tuhan, rindu menjadi tawanan roh. Karena kalau kita menjadi tawanan roh, kita akan bisa membebaskan tawanan iblis di luar sana, saudara-saudara. Ya saudara, hanya seorang tawanan roh yang bisa membebaskan tawanan iblis di luar sana, saudara-saudara. Dulu kita menjadi tawanan iblis, dulu kita menjadi tawanan dosa. Tapi sekarang seharusnya kita menjadi tawanan roh. Dan kalau kita menjadi tawanan roh, saya percaya Tuhan akan memakai kita untuk membebaskan para tawanan iblis di luar sana, para tawanan dosa di luar sana, saudara-saudara. Apakah saudara rindu dipakai oleh Tuhan? Apakah saudara rindu dipakai oleh Tuhan? Apakah saudara rindu melahirkan jiwa-jiwa yang diselamatkan? Dan bukan hanya melahirkan jiwa-jiwa yang diselamatkan, tapi merawat orang yang sudah lahir baru. Merawat sampai mereka dewasa. Seperti Rasul Paulus berkata, aku rindu mempersembahkan engkau secara sempurna di hadapan Tuhan. Jadi kita mempersembahkan jiwa-jiwa ke hadapan Tuhan. Jangan jiwa-jiwa yang masih bayi. Ayo kita mempersembahkan jiwa-jiwa ke hadapan Tuhan yang sudah sempurna, yang dewasa. Kenapa? Karena kita gembalakan. Bukan hanya dilahirkan, tapi digembalakan sampai dia dewasa, sehingga kita bisa mempersembahkan kepada Tuhan jiwa-jiwa yang dewasa. Jiwa-jiwa yang matang dalam hayat. Sambil kita juga mempersembahkan diri kita sendiri. Saudara-saudara, kata aku berserah, nyanyi aku berserah, nyanyinya enak saudara. Tapi prakteknya belum tentu enak. Nyanyinya gampang, prakteknya belum tentu gampang saudara. Kata aku berserah, ini nggak gampang saudara. Menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, kalau di mulut sih gampang, tapi prakteknya itu sulit saudara-saudara. Berkali-kali kita menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan, lalu kita ambil lagi saudara-saudara. Kita serahkan lagi, kita ambil lagi. Waktu kita nggak punya apa-apa, waktu kita nggak berdaya, kita serahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Waktu semua sudah mulai ada titik terang, kita ambil lagi diri kita dari tangan Tuhan saudara. Lalu kita mau berdiri sendiri lagi saudara-saudara. Waktu kita nggak punya apa-apa, waktu kita perlu pertolongan Tuhan, kita serahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Tapi waktu kita sudah merdeka, sudah bebas, sudah punya apa-apa, kita ambil lagi diri kita dari tangan Tuhan. Sehingga kita tidak pernah menyerahkan diri secara full, secara penuh di hadapan Tuhan. Hari ini, ayo kita serahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, semua, ayo kita serahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan.
Apa sih yang kita cari di dalam dunia ini, saudara? Saudara cari kenikmatan. Sampai kapan saudara cari kenikmatan? Apa yang nikmat di dalam dunia ini? Semua kenikmatan dunia ini hanya sementara. Tuhan bilang, kalau engkau minum air dari dunia ini, engkau akan haus lagi. Tapi kalau engkau meminum air yang kuberikan kepadamu, engkau tidak akan haus lagi. Karena air itu akan mengalir dalam dirimu sampai pada kekekalan. Kenapa kita tidak meminum air hidup saja? Bukan air bicara tentang kenikmatan. Kenapa kita terus mencari kesenangan dunia, kenikmatan dunia? Ayo kita cari kesenangan Tuhan, saudara-saudara. Ayo kita tidak lagi mau minum air yang beracun, air yang kotor dari dunia ini. Ayo kita hanya minum air hidup Tuhan, saudara-saudara. Ya, air hayat Tuhan. Sehingga masa muda kita diperbaharui seperti burung Raja Wali. Alkitab bilang seperti itu. Rindukah saudara anak-anak muda? Masa mudamu diperbaharui seperti burung Raja Wali. Haleluya. Burung Raja Wali naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Saya berdoa supaya Tuhan membangkitkan saudara anak-anak muda di tempat ini. Semua dari yang paling kecil sampai yang paling tua. Tuhan bangkitkan kita semua untuk menyerahkan seluruh diri kita ke dalam tangan Tuhan. Supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan. Untuk membangun rumah Allah. Untuk membangun gereja Tuhan. Saya berdoa biar Roh Kudus bekerja di dalam hati saudara, bekerja di dalam hati semua anak-anak muda, sehingga kita semua bisa menyerahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan. Waktu saya muda, saya menerima panggilan Tuhan untuk menyerahkan diri secara full di hadapan Tuhan. Berkali-kali saya menerima altar call itu dan saya maju terus. Saya menyerahkan diri untuk dipakai oleh Tuhan. Waktu saya muda, waktu saya masih duduk di bangku semea, saudara-saudara. Dan karena saya menyerahkan diri berulang-ulang sampai sekarang, akhirnya saya jadi pendeta pelayanan full time dan sebagainya. Tapi dari waktu ke waktu saya belajar, ternyata menyerahkan diri 100% ke dalam tangan Tuhan itu tidak mudah, saudara-saudara. Tuhan harus bentuk saya lagi, Tuhan harus pukul saya lagi, Tuhan harus mengikis saya lagi, sehingga saya bisa benar-benar menyerahkan hidup saya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan tidak ada satupun yang saya ingin genggam lagi dalam hidup saya. Oh, biarlah dalam hati kita hanya mau Kristus dan hanya mau menggenapi rencananya, saudara-saudara. Kita nggak peduli lagi, kita akan semua penjara dan sengsara menunggu kita di hadapan kita. Kita nggak peduli lagi seperti Rasul Paulus, saudara-saudara. Kita nggak mau cari tahu, kita nggak mau tahu. Bahkan ketika Rasul Paulus pelayanan di Korintus, ada begitu banyak masalah. Kalau kita hitung, mungkin ada 11 masalah yang Rasul Paulus tanggulangi di Korintus. Salah satunya adalah masalah karunia roh, masalah bahasa roh, masalah percabulan, masalah perpecahan. Oh, banyak masalah di dalam gereja Korintus. Tapi ketika Paulus datang ke gereja Korintus, dia berkata, aku tidak mau tahu apa-apa di antara kamu selain Kristus yang disalibkan. Itulah seorang tawanan roh, saudara. Paulus selalu tidak mau tahu apapun juga yang terjadi. Paulus tidak mau tahu masalah apa yang ada di dalam gereja di Korintus. Dia hanya bergerak berdasarkan roh, dan yang dia mau tahu cuma Kristus yang disalibkan. Dia cuma tahu bahwa Kristus telah disalibkan untuk kamu, bahwa Kristus telah disalibkan untuk gereja ini. Dan aku percaya kalau Kristus telah disalibkan untuk kamu, seharusnya kamu bisa dipulihkan ketika kamu berbalik kepada salib Kristus, saudara-saudara. Semua diselesaikan dengan salib Kristus, semua diselesaikan dengan pekerjaan roh. Itulah seorang tawanan roh. Saudara-saudara, kita sudah cukup jauh berjalan untuk berjalan di dalam roh, belajar berjalan di dalam roh. Ayo kita belajar semakin kuat, semakin dewasa untuk berjalan di dalam roh. Dengan apa? Dengan menyerahkan diri kita sepenuhnya untuk menjadi tawanan roh. Karena saya percaya kita tidak akan bisa sempurna berjalan di dalam roh kalau kita tidak menyerahkan diri kita untuk menjadi tawanan roh. Biar kita menjadi tawanan roh, biar kita hanya melakukan apa yang roh perintahkan untuk kita lakukan, biar kita hanya bergerak berdasarkan dorongan roh, biar Tuhan kita bergerak berdasarkan beban yang Tuhan berikan dalam hati kita dan hidup kita. Saya percaya tahun-tahun belakangan ini Tuhan sudah banyak bekerja dalam hati kita, dan sudah ada banyak benih rohani yang tertanam dalam hati dan hidup saudara. Dan saya percaya sudah ada banyak beban-beban ilahi juga yang Tuhan taruh di dalam hati dan hidup saudara. Saya hanya mau mengingatkan saudara,
Jangan sampai beban yang Tuhan taruh dalam hidup saudara, benih ilahi yang sudah Tuhan taruh dalam rahim rohani saudara, jangan sampai saudara keguguran beban ilahi, keguguran benih ilahi itu saudara-saudara. Bagaimana caranya? Ayo serahkan diri jadi tawanan roh. Kita nggak mau tahu apa-apa selain apa yang Roh Kudus nyatakan kepada kita. Kita nggak mau cari tahu apa-apa selain yang Roh Kudus nyatakan kepada kita. Ya saudara-saudara, udahlah, kalau Roh Kudus dorong untuk menginjil, ayolah kita menginjil. Kalau kita bingung, ayolah kita diskusi. Kalau kita diskusi masih bingung, ayo kita diskusi lagi, saudara-saudara. Dan pastikan setelah diskusi, ayo kita berangkat. Ayo kita beritakan Injil, ayo kita rawat orang. Tidak ada salahnya setiap saudara bisa memberikan target untuk saudara sendiri. Setahun minimal aku memenangkan 1 jiwa. Setahun minimal aku merawat 2 orang untuk menjadi dewasa secara rohani. Tidak ada amin untuk target. Tidak ada salahnya untuk memacu diri kita memberikan target itu saudara-saudara. Tapi selanjutnya biarkan Tuhan yang bekerja. Amin saudara-saudara. Ya. Biar kita harus belajar untuk menolak semua pertimbangan pikiran kita. Karena selama ini yang membuat kita tidak bergerak adalah pertimbangan pikiran kita. Saya termasuk orang yang banyak pertimbangan. Saya akui itu saudara-saudara. Seringkali pertimbangan pikiran saya juga menghambat saya untuk bergerak berdasarkan dorongan roh. Tapi saya mau belajar semakin menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong tawan aku menjadi tawanan roh. Supaya hanya melakukan apa yang Roh Kudus dorong, apa yang Roh Kudus perintahkan untuk aku lakukan. Aku tidak mau tahu apa-apa selain yang Roh Kudus nyatakan kepadaku, saudara-saudara. Amin, saudara-saudara. Ayo kita mulai belajar, singkirkan semua pertimbangan pikiran kita dan mulai belajar mencari tahu apa yang dinyatakan oleh Roh Kudus dan bergerak berdasarkan apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Amin. Oke, yang kedua, tidak menghiraukan jiwa sedikit pun asalkan dapat menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan. Kita tidak menghiraukan nyawa, hidup, jiwa. Kalau boleh diterjemahkan 3 begitu. Nyawa kita, hidup kita, jiwa kita. Kita tidak menghiraukannya sedikit pun asal saja dapat menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan. Ayat 24, Rasul Paulus berkata, saudara-saudara, ayat 24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Kata nyawa di situ bahasa Yunaninya suke yang artinya hayat jiwa. Kenapa dia tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun? Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Saya percaya setiap kita punya tugas yang Tuhan bebankan dalam hidup kita. Amin. Saya percaya semua kita tahu tugas yang Tuhan bebankan dalam hidup kita. Tetapi permasalahannya adalah Rasul Paulus fokus untuk menyelesaikan tugas, tapi kita permasalahannya adalah selalu dihalangi oleh hidup kita, saudara. Selalu dihalangi oleh hayat jiwa kita, selalu dihalangi oleh kita selalu menghiraukan nyawa kita. Kita harus mencontoh Rasul Paulus. Dia tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun. Kita terlalu sayang nyawa. Nanti kalau aku datang ke rumah-rumah, aku disiram air gimana? Baru disiram air, saudara. Rasul Paulus dilempari batu. Puji Tuhan, kita nggak pernah dilempari batu. Ada saudara yang memberitakan Injil pernah dilempari batu? Malah ada yang bersaksi, aku memberitakan Injil ke rumah-rumah disediain Fanta, katanya saudara-saudara. Kita mah enak, saudara. Rasul Paulus tidak seenak itu. Ya saudara. Tapi Rasul Paulus tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun. Dia tahu kalau dia ke Yerusalem, ini pusat gempa. Ada kemungkinan dia akan mati di sana. Ada kemungkinan dia akan dilempari batu. Ada kemungkinan dia akan dianiaya di sana. Karena salah satu ciri khas Rasul Paulus adalah dia sangat menentang hukum Taurat. Kalau saudara baca kitab Galatia, saudara akan tahu itu. Karena pada waktu itu, termasuk Rasul mula-mula,
Mereka ingin mencampur adukan Injil dengan hukum Taurat. Rasul Paulus bersikuku, nggak boleh, Injil, Taurat. Injil adalah penggenapan Taurat. Kristus adalah penggenapan Taurat. Kristus sudah datang, Taurat tidak berlaku lagi. Semua peraturan Taurat sudah digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Tapi orang-orang Yahudi tetap mau mempertahankan Injil plus Taurat. Injil tidak boleh dikasih plus. Memangnya pajak. Kristus nggak boleh dikasih plus. Kristus hanya satu dan tidak boleh ada pengganti. Tidak boleh ditambahkan yang lain, saudara-saudara. Salah satu ciri Tuhan adalah Tuhan tidak mau ditambahkan oleh apapun juga. Ketika dia menyelesaikan penulisan Alkitab seluruhnya, lalu ada kanonisasi Alkitab, dan Wahyu ditaruh di tempat yang terakhir dalam susunan Alkitab kita. Wahyu berkata, tidak boleh ada yang menambahkan nubuat dalam kitab ini, dan tidak boleh ada yang menguranginya juga. Karena semua yang Tuhan berikan itu pas. Nggak perlu ditambah dan nggak perlu dikurangi lagi. Tuhan sudah memberikan Kristus, nggak perlu ditambah dan nggak perlu dikurangi lagi. Amin, saudara-saudara. Kristus adalah satu-satunya dan segala-segalanya. Rasul Paulus, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal dapat menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan kepadaku. Dari sini saya bisa mengambil kesimpulan, seringkali kita tidak bisa menyelesaikan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita disebabkan karena kita masih menghiraukan nyawa kita. Karena kita masih menghiraukan hidup kita. Nanti kalau aku melayani Tuhan, gimana hidupku? Kalau bicara tentang hidup, konotasinya bicara tentang kebutuhan. Gimana kebutuhanku? Gimana penghasilanku? Ya saudara-saudara, kenapa kita tidak berani menyerahkan penghasilan kita juga ke dalam tangan Tuhan? Di sisi yang lain, ayat ini juga berarti aku tidak menghiraukan jiwa sedikit pun juga. Jiwa terdiri dari pikiran, emosi, dan kehendak. Dengan kata lain, Paulus bisa mengatakan, aku tidak memperhatikan pikiranku lagi. Aku tidak menghiraukan pikiranku. Aku tidak menghiraukan pertimbangan pikiranku. Aku tidak mempertimbangkan perasaanku. Aku tidak mempertimbangkan keinginanku lagi. Yang aku ingini adalah aku bisa menyelesaikan tugas pelayanan yang Tuhan Yesus bebankan dalam hidupku. Karena selama kita masih menghiraukan pikiran kita, selama kita masih menghiraukan perasaan kita, selama kita masih menghiraukan keinginan kita, kita tidak pernah bisa menyelesaikan tugas pelayanan yang Tuhan bebankan dalam hidup kita. Selama kita masih menghiraukan nyawa kita, selama kita masih mempertimbangkan, aduh nanti mati apa enggak nih saudara-saudara. Saya percaya kita sih masih jauh dari mati saudara-saudara. Kalau Paulus dekat dengan mati itu. Kalau kita kalaupun memberitakan Injil kita masih jauh dari mati saudara-saudara. Tapi kita sudah begitu ketakutan. Perlu seorang yang menjadi tawanan roh yang berkata, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Haleluya. Saya berdoa Tuhan berikan aku keberanian untuk mati bagi Tuhan. Saya berharap Tuhan memberikannya kepada saya sehingga saya benar-benar berani mati bagi Tuhan seperti Rasul Paulus. Saya baca di dalam Alkitab, semua rasul-rasul berani mati bagi Tuhan. Semua hamba-hamba Tuhan dalam Alkitab berani mati bagi Tuhan. Petrus rela mati bagi Tuhan. Dia mati disalibkan terbalik. Karena dia mau disalib, dia berkata, aku tidak layak disalibkan seperti guruku. Salibkan aku terbalik, supaya beda dengan guruku. Paulus mau dihukum salib, tidak bisa karena dia warga negara Roma. Jadi dia dipancung kepalanya saudara-saudara. Rata-rata semua rasul, 12 rasul itu mati, martir, saudara-saudara. Nah kalau semua hamba-hamba Tuhan dalam Alkitab rela mati bagi Tuhan, kenapa kita tidak rela mati bagi Tuhan? Selamat siang semuanya. Oh masih banyak yang mau hidup rupanya saudara. Saya berdoa dan saya harap Tuhan mengabulkannya. Kalau saya punya kerelaan mati bagi Tuhan, saya berani melakukan apa saja. Wah, saya akan bisa menyelesaikan tugas pelayanan yang Tuhan bebankan dalam hidup saya. Selama ini yang menghambat kita adalah kita masih menghiraukan nyawa kita. Kita masih menghiraukan hidup kita, saudara-saudara. Kita masih menghiraukan nama kita. Kita masih menghiraukan pikiran kita, emosi kita, perasaan kita, keinginan kita. Biarlah kita berdoa supaya kita semua menjadi tawanan roh yang tidak menghiraukan nyawa lagi, yang tidak menghiraukan hidup kita lagi.
Mau cukup nggak cukup, hajar. Tidak ada amin untuk hajar. Saya tahu ini khotbah yang tidak enak, tapi saya harus menyampaikannya. Dan biarlah Roh Kudus akan mengerjakannya dalam kehidupan saudara. Ya, kita perlu menjadi orang-orang yang militan di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Dulu Injil bisa disebarkan ke seluruh dunia hanya bermodalkan 12 rasul. Mengapa? Karena mereka rela mati bagi Tuhan. Sekarang sulit memberitakan Injil karena jarang ada orang yang rela mati bagi Tuhan. Semua orang rela hidup bagi Tuhan, tapi tidak rela mati bagi Tuhan, saudara. Semua mau hidup bagi Tuhan di hadapan Tuhan, tapi tidak ada yang mau mati bagi Tuhan di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Bila dari jemaat ini, saya rasa saya perlu memperluas doa saya, bukan cuma biar Tuhan memberikan kerelaan mati bagi Tuhan. Bagi saya akan perluas doa saya, Tuhan berikan seluruh jemaat Living Christ kerelaan mati bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi siap-siap saudara-saudara, kalau Tuhan jawab doa saya, saudara akan rela mati bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita juga tidak perlu mempertimbangkan pikiran kita lagi, emosi kita lagi, perasaan kita lagi, keinginan kita lagi. Itu sebabnya saudara-saudara, kita yang masih terus punya pertimbangan pikiran, emosi, perasaan, dan keinginan, saudara-saudara, emosi kita menghambat kita untuk menyelesaikan tugas Tuhan, perasaan kita, keinginan kita menghambat kita menyelesaikan tugas Tuhan, pertimbangan pikiran kita menghambat kita menyelesaikan tugas Tuhan. Tuhan akan membentuk kita, saudara-saudara. Tuhan akan membenturkan pikiran kita, Tuhan akan membenturkan perasaan kita, Tuhan akan membenturkan keinginan kita, sehingga pada akhirnya pikiran, emosi, dan tekad kita, keinginan kita mati semuanya, sehingga kita bisa hidup bagi Tuhan. Saya mendapati selama kita terus masih menghiraukan pikiran kita, emosi kita, kehendak kita, kita sulit hidup bagi Tuhan. Kita sulit menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Pada akhirnya kita akan sama lagi, kita hanya akan ketemu setiap minggu ibadah dan ibadah lagi dan ibadah lagi. Kesukaan kita adalah kami berkumpul, kumpul lagi, terus berkumpul dan kita tidak pernah pergi. Bila semua kita bertobat di hadapan Tuhan, kita tidak lagi cuma mau berkumpul, tapi kita juga mau pergi bagi Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, tidak lalai untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah dan Injil kerajaan Allah. Seorang tawanan roh tidak lalai untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah dan Injil kerajaan Allah. Jadi ada tiga. Yang pertama, tidak mau tahu. Yang kedua, tidak menghiraukan. Yang ketiga, tidak lalai, saudara-saudara. Coba sama-sama. Tidak mau tahu, tidak menghiraukan, dan tidak lalai. Seorang tawanan roh tidak mau tahu apa-apa selain yang Roh Kudus nyatakan kepada dia. Seorang tawanan roh tidak menghiraukan jiwanya sedikit pun juga, tidak menghiraukan nyawanya, tidak menghiraukan hidupnya sedikit pun juga, asal dia bisa menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan kepada dia. Dia fokus untuk menyelesaikan tugas. Saya berdoa biar Roh Kudus menolong kita semua, menjelaskan kepada kita, memetraikan dalam hati kita, supaya kita semua fokus untuk menyelesaikan tugas Tuhan dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, seorang tawanan roh tidak lalai untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah dan Injil kerajaan Allah. Injil itu ada dua macam, saudara. Pertama, Injil anugerah atau Injil kasih karunia. Ini adalah untuk orang-orang yang belum diselamatkan, belum lahir baru, ya, belum terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Ini adalah Injil kasih karunia Allah. Tapi untuk orang-orang yang sudah lahir baru, mereka perlu menerima Injil kerajaan Allah, supaya mereka hidup dalam kerajaan Allah dengan nilai-nilai kerajaan Allah, saudara-saudara, sehingga mereka bisa bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Jadi ada dua Injil yang perlu kita beritakan. Untuk mereka yang belum bertobat, kita perlu memberitakan Injil kasih karunia Allah. Untuk mereka yang sudah lahir baru, kita perlu memberitakan Injil kerajaan Allah, saudara-saudara. Rasul Paulus memberitakan kedua macam Injil ini. Dia bilang, aku tidak lalai untuk memberitakan seluruh maksud Allah. Aku tidak lalai untuk memberi kesaksian, memberitakan Injil kasih karunia Allah. Aku tidak lalai untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Kedua Injil ini terus diberitakan oleh Rasul Paulus,
Sehingga melalui pelayanan Rasul Paulus, saudara-saudara, ada banyak orang yang diselamatkan. Rasul Paulus adalah orang yang benar-benar luar biasa, tidak ada matinya, saudara. Dimanapun dia ditempatkan, dia selalu memenangkan jiwa. Oh, haleluya. Biarlah kita bisa seperti dia, saudara-saudara. Ketika dia di penjara, ada banyak orang yang dia menangkan di dalam penjara, saudara. Bahkan kepala penjaranya bertobat. Saudara tahu kisah kepala penjara Filipi? Dia lagi di penjara, tengah malam dia nyanyi bersama Silas. Nyanyi duet, saudara. Semua untuk gereja. Lu lagi di penjara masih ingat gereja, saudara. Semua untuk gereja. Waktu mereka nyanyi terjadi gempa. Lalu pintu-pintu penjara terbuka. Para tahanan keluar dari penjara. Kepala penjara mau bunuh diri. Karena kalau tahanan keluar dia harus bertanggung jawab. Dia mau bunuh diri. Rasul Paulus bilang, stop, tahan. Jangan bunuh diri, kami masih ada di sini. Lalu diinjili, kepala penjara bertobat. Lalu Paulus datang ke rumahnya, seisi rumah kepala penjara bertobat. Haleluya, langsung dibaptis, saudara-saudara. Haleluya, ini orang luar biasa, saudara. Dia di penjara, bukan cuma tahanan yang bertobat, kepala penjaranya sekalian bertobat, saudara. Bahkan ada orang-orang di istana raja yang bertobat. Karena dia pernah menghadap kaisar, yang pernah menghadap raja, saudara-saudara. Dan orang-orang di sekitar raja bertobat karena Rasul Paulus. Bayangkan, dimanapun dia ada, dimanapun dia ditempatkan, ada orang yang lahir baru. Karena dia terus memberitakan Injil kasih karunia Allah. Bahkan ketika dia menghadap Raja Agripa, dia memberitakan Injil kasih karunia Allah. Sampai Raja Agripa berkata, udah stop Rasul Paulus. Stop Paulus. Kamu ini gila, aku hampir-hampir bertobat, katanya, saudara. Jadi raja hampir bertobat. Dia suruh stop Rasul Paulus. Kalau Rasul Paulus dibiarkan ngomong terus, dia akan bertobat. Dan dia nggak mau bertobat. Itulah Rasul Paulus. Saya rindu menjadi tawanan roh seperti itu. Biarlah kita semua bisa menjadi tawanan roh seperti itu. Dimanapun kita ada, kemanapun kita pergi, kita tidak lalai untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah. Kita tidak lalai untuk memberitakan Injil kerajaan Allah, saudara-saudara. Bahkan kalau saudara baca ayat 26, sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih. Aku tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Rasul Paulus bisa memberikan kesaksian, aku bersih. Aku tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Maksudnya apa? Kalau sampai kamu binasa setelah ketemu aku, bukan salahku. Itu salahmu. Aku bersih. Aku tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Karena aku terus memberitakan, aku tidak lalai memberitakan Injil, kasih karunia, dan Injil kerajaan Allah. Kalau sampai kamu binasa setelah ketemu aku, itu pasti bukan salahku. Karena aku tidak pernah lalai untuk memberitakan Injil kerajaan Allah dan Injil kasih karunia Allah. Aku bersih. Dia berani berkata seperti itu. Oh saudara, saya harap sekali waktu kita bisa berkata seperti itu. Aku bersih. Aku tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Kalau ada orang yang binasa setelah ketemu aku, itu pasti bukan salahku. Karena aku tidak pernah lalai untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah dan memberitakan Injil kerajaan Allah. Bahkan untuk gereja, aku memberitakan seluruh maksud Allah, rencana Allah bagi gerejanya. Sehingga gereja paham. Saya rasa di dalam konteks jemaat Living Christ, saya rasa dalam skala tertentu saya bisa mengatakan itu. Aku bersih, aku tidak bersalah
terhadap siapapun yang akan binasa. Kalau saudara berjemaat di sini bertahun-tahun dan pada akhirnya saudara binasa, itu bukan salahku. Karena selama saya di sini, saya tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah. Saya tidak lalai memberitakan bagaimana Kristus telah mati bagi saudara untuk menebus saudara dari semua dosa, supaya saudara bisa dipakai Tuhan untuk membangun gereja. Saya tidak lalai untuk memberitakan seluruh rencana Allah, ekonomi Allah bagi saudara, sehingga semua saudara jelas apa yang Tuhan rencanakan bagi saudara dan bagi gereja. Saya tidak lalai untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah bagi saudara. Bagaimana saudara harus hidup di dalam Roh, bagaimana saudara harus hidup dalam hayat ilahi, berdasarkan hayat ilahi. Karena orang yang hidup dalam Kerajaan Allah harus hidup berdasarkan hayat, bukan berdasarkan benar atau salah, boleh atau tidak boleh. Saya rasa saya tidak lalai untuk memberitakan itu semua. Dalam konteks jemaat, saya rasa saya bersih. Saya tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Kalau sampai saudara berjemaat di sini bertahun-tahun dan engkau binasa, itu bukan salahku. Karena aku sudah memberitakan semua Injil yang engkau butuhkan untuk tidak binasa. Dan saya berdoa supaya tidak ada seorang pun yang binasa di antara saudara. Tidak ada seorang pun yang akan binasa di antara saudara. Bahkan doa dan kerinduan saya lebih daripada itu. Saya rindu tidak ada seorang pun di antara saudara yang tidak jadi pemenang. Saya rindu semua saudara menjadi orang Kristen pemenang yang akan diangkat oleh Tuhan pada waktu kedatangan Tuhan Yesus sebagai pencuri. Semua kita diangkat dan semua kita tidak akan mengalami masa antikris. Saya berdoa supaya semua saudara menjadi orang Kristen menang yang matang dalam hayat, bertumbuh dalam hayat ilahi. Itu sebabnya kita terus merawat jemaat saudara-saudara. Kita terus merawat jemaat. Ya, saya harap tidak ada satupun jemaat yang tidak dirawat saudara-saudara. Semua rasanya sudah masuk dalam perawatan ya. Niko sudah oke. Kalau ada yang belum masuk perawatan di dalam KTB, saudara harus segera masuk perawatan supaya saudara dimatangkan dalam hayat, sehingga saudara menjadi orang Kristen pemenang yang akan berbagian dalam pesta perjamuan kawin anak domba dan memerintah bersama dengan Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun. Saya rindu semua kita akan ada dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Saya rindu semua kita menjadi orang Kristen pemenang, orang yang memerintah dalam kerajaan 1000 tahun bersama dengan Tuhan. Bukan sekedar tidak binasa, saya rindu kita bersama-sama memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Saya nggak tahu apakah bisa, tapi mungkin kalau saya masuk dalam perjamuan kawin anak domba, mungkin saya akan melihat sekeliling dulu, ada nggak jemaat LCC yang nggak masuk nih? Ya saudara, saya nggak tahu apakah itu bisa terjadi. Atau Tuhan membuat saya lupa akan segalanya, sehingga nggak peduli lagi jemaat LCC atau bukan. Tapi kalau berdasarkan keadaan sekarang, kalau saya ada dalam perjamuan kawin anak domba, mungkin saya akan melihat sekeliling dulu, mengecek siapa yang absen, saudara-saudara. Sama seperti ketika ada di sini, saya selalu ngecek siapa yang absen. Saya bersih, saya tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Kalau sampai saudara ada di sini bertahun-tahun dan engkau binasa, itu pasti bukan salahku. Aku sudah memberitakan seluruh maksud Allah. Aku sudah memberitakan Injil kasih karunia. Aku sudah memberitakan Injil kerajaan. Bahkan aku merawat semua orang. Ya, bukan saya saja, tapi ada banyak orang yang merawat semua orang. Sehingga semua saudara bisa dipersembahkan kepada Tuhan di dalam kedewasaan. Kita bisa mempersembahkan semua saudara, semua jemaat di dalam kedewasaan secara sempurna di hadapan Allah. Amin, saudara-saudara. Saya berdoa bukan yang hanya sekedar supaya saudara tidak binasa, tapi supaya semua saudara menjadi orang Kristen pemenang yang akan masuk dalam perjamuan kawin anak domba dan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan 1000 tahun. Mungkin saudara tidak bergairah karena saudara tidak tahu apa maksudnya itu. Itu sebabnya saudara perlu di-KTB-kan, dirawat dalam KTB semua. Sehingga semua saudara bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Amin ya saudara. Ya. Semua
Ada orang-orang yang belum dirawat harus masuk perawatan. Karena pada akhirnya akan ada perbedaan antara yang terawat dan yang tidak dirawat, saudara. Ya. Nanti pada akhirnya semua jemaat akan bisa dibedakan. Ini yang terawat, ini yang tidak terawat, saudara-saudara. Dari mukanya kelihatan nanti yang terawat dan yang tidak terawat. Dan saya berdoa supaya semua kita adalah orang-orang yang terawat. Amin, saudara-saudara. Ya, biarlah kita semua pada hari ini rela menyerahkan diri kita menjadi tawanan roh yang hanya bergerak berdasarkan tuntunan roh, dorongan roh, dan beban yang Tuhan taruh dalam hidup kita, saudara-saudara. Kita tidak mau tahu apa-apa selain yang dinyatakan Roh Kudus kepada kita. Ya saudara-saudara, kita tidak menghiraukan nyawa kita, hidup kita, jiwa kita. Asalkan kita bisa menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan kita tidak lalai untuk memberitakan seluruh maksud Allah, baik Injil kasih karunia Allah maupun Injil kerajaan Allah. Saya kira, saya rasa 2 atau 3 tahun ke depan, setiap kita akan sangat sibuk untuk melahirkan orang-orang dan untuk merawat orang-orang. Ya saudara-saudara, jadi bersiaplah untuk itu. Kalau sekarang belum ada bebannya, Tuhan akan berikan bebannya. Kalau sekarang belum ada dorongannya, Tuhan akan berikan dorongannya. Ya saudara-saudara, dan sekarang saya sudah mendorong saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita bersekutu lebih lanjut. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu akan menjamah hidup kami, mengubah hidup kami, dan kami berdoa Tuhan, berikan kami hati yang ingin menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan sepenuhnya. Tuhan, kami tahu ini bukan sifat kami untuk berserah kepada Tuhan sepenuhnya, karena daging tidak pernah mau berserah kepada Tuhan. Tapi kami mohon Tuhan, taklukkan kami Tuhan, kalahkan kami Tuhan, jadikan kami tawanan-Mu Tuhan. Tuhan, tolong kami Tuhan, jangan biarkan kami menang setiap hari di hadapan Tuhan terhadap Tuhan. Kalahkan kami setiap saat Tuhan. Kalahkan kami setiap saat Tuhan, agar kami menjadi tawanan-Mu Tuhan, menjadi tawanan roh Tuhan, sehingga apapun yang roh inginkan akan terjadi melalui hidup kami. Apapun beban yang Tuhan taruh dalam hidup kami akan tereksekusi melalui hidup kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tidak ada lagi satupun beban, satupun benih ilahi yang Tuhan taruh dalam hidup kami yang akan gugur Tuhan. Semua benih ilahi, semua beban yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kami akan tereksekusi sempurna. Roh Kudus tolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakai setiap kami untuk melahirkan jiwa-jiwa dan untuk merawat jiwa-jiwa. Sehingga semua orang menjadi dewasa di dalam Kristus. Kami bisa mempersembahkan setiap orang dewasa di hadapan Kristus. Terima kasih Tuhan, bekerja lebih lanjut di dalam persekutuan kami dan pakai setiap jemaat untuk membangun tubuh Kristus Tuhan. Pakai mulut kami, buka mulut kami untuk membicarakan pembicaraan Allah sehingga seluruh anggota tubuh bisa terbangun. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau ada yang mau berbicara bagi Allah. Ya, Acik. Iya, dengan tawanan roh ini, tadi Dad bilang kan memang bukan perkara mudah gitu. Saya ingat yang barusan Sabtu kemarin dalam pelatihan tuh dibilang sejatinya pada dasarnya manusia itu tidak suka dibatasi gitu, pinginnya bebas gitu. Nah saya diingetin itu, oh ya, iya ya, kenapa saya susah gitu dari yang ketiga poin itu kok saya masih up and down gitu, bahkan saya belum berbuah dalam arti yang menghasilkan jiwa gitu. Karena pada dasarnya saya masih namanya tawanan, kan kita ditawan gitu, kita nggak mempunyai kebebasan lagi dalam jiwa. Nah itu terus saya bilang, ampuni saya Tuhan, ajar saya, mampukan saya, taklukkan saya, sehingga jiwa saya lah itu tidak bisa bebas lagi, tidak bisa memimpin saya gitu. Tapi roh yang memimpin saya, sehingga pada saat saya melakukan yang ketiga hal tadi itu
benar-benar itu roh dari roh saya gitu. Ya, Terima kasih. biar kita berdoa semua supaya kita benar-benar didorong oleh roh, digerakkan oleh roh saja, bukan oleh pikiran kita. Oke, siapa lagi yang mau bicara? Ya, silakan Andre. Manusia itu kan diberi kebebasan memilih. Apa itu istilahnya ya? Free will ya, kehendak bebas ya. Terus kalau dikaitkan dengan kita kalau aku yang mau, aku mau berbuat baik, aku mau menjadi tawanan roh, berarti kemungkinannya bisa gagal nggak? Karena kan kalau kita sebetulnya mau berbuat baik, mau menjadi apa yang Tuhan inginkan, kalau akunya yang mau, biasanya kan akan gagal lagi, kecuali dari hayat. Jadi bagaimana kaitan kehendak bebas, kematangan hayat, dan menjadi tawanan roh ini, kaitannya bagaimana, Dek? Supaya jangan sampai maunya menjadi tawanan roh, tapi kalau salah konsepnya ya nanti gagal gitu. Dengan berdoa. Jadi bukan kita berusaha menjadi tawanan roh, tapi kita berdoa supaya Tuhan menjadikan kita tawanan roh. Karena seperti yang saya bilang, menyerahkan diri 100% itu ternyata sulit. Kalau kita mengevaluasi penyerahan kita kepada Tuhan, mungkin kita baru berapa persen penyerahannya ya saudara ya. Kalau Rasul Paulus mungkin sudah 100%, atau mungkin 90-an%. Jadi orang yang sudah menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, dia tidak menghiraukan nyawanya. Dia tidak menghiraukan nasibnya lagi. Dia tidak menghiraukan kebutuhannya lagi. Dia tidak menghiraukan kehidupannya lagi. Dia tidak menghiraukan pikirannya, emosinya, kehendaknya. Dalam skala tertentu, saya sudah menyerahkan hidup saya ke dalam tangan Tuhan. Dan itu sebabnya saya tidak memperhatikan hidup saya lagi, masa depan saya, kebutuhan saya. Saya tinggalkan pekerjaan saya untuk full time melayani Tuhan. Ya saudara, istri saya juga meninggalkan pekerjaannya untuk full time melayani Tuhan bersama-sama. Lalu nasib kita gimana? Kebutuhan kita gimana? Kita tidak menghiraukan. Jadi dalam skala tertentu, kita sudah menjadi tawanan roh sebetulnya, hanya skalanya aja yang masih kecil. Belum seperti Rasul Paulus. Kita perlu berdoa, seperti tadi saya berdoa, Tuhan, jangan izinkan saya menang terhadap Tuhan, kalahkan saya setiap saat. Sehingga saya terus kalah di hadapan Tuhan, ya saudara. Kalau kita kalah, baru kita bisa menjadi tawanan. Kalau kita menang terus terhadap Tuhan, ya kita nggak bisa jadi tawanan. Kebenarannya seperti ini. Kita pikir selama ini, tiap hari kita pergumulannya itu antara kita dengan dunia atau antara kita dengan dosa. Tapi sebetulnya pergumulan kita yang sesungguhnya bukan dengan dunia dan bukan dengan dosa, tapi dengan Tuhan. Kita menang terhadap Tuhan atau kalah terhadap Tuhan. Kalau kita kalah terhadap Tuhan, kita menjadi tawanan Tuhan, dunia dan dosa ada di bawah kaki kita. Nggak akan pengaruh buat kita. Ya. Jadi sebetulnya peperangan kita setiap hari adalah kita ini menang atau kalah terhadap Tuhan. Bukan menang atau kalah terhadap dunia dan dosa. Karena kalau kita menang terhadap Tuhan, kita pasti kalah terhadap dunia dan dosa. Tapi kalau kita kalah terhadap Tuhan, dunia dan dosa tidak berdaya terhadap kita, ada di bawah kaki kita. Kita nggak mungkin kalah terhadap dunia dan dosa kalau kita menjadi tawanan Tuhan. Jelas ya saudara ya? Oke, apakah itu menjawab? Ada lagi yang lain saudara mau tanya atau bicara? Ya silakan. Ya terima kasih Pak Sony. Sama-sama. Ini menurut saya, bukan saya, mungkin semua orang ketampar dengan hal ini ya, menjadi tawanan roh ya. Tapi ini sebuah perintah yang harus kita lakukan gitu ya. Untuk menjadi tawanan roh, memang tidak mudah, tapi harus kita lakukan. Karena Tuhan menghendaki seperti itu. Dan ini yang saya pertanyakan adalah, kenapa waktu di gereja, contohnya saya pribadi ya, kita rela mati sih, menggebu-gebu gitu waktu disampaikan kebenaran. Tapi di dalam prakteknya kita banyak mundur. Ini yang saya lakukan lah. Saya mau minta dorongan semua orang, biar kita bersama-sama bisa bergerak bersama-sama. Ini mungkin untuk meringankan
sebagai beban ya. Karena untuk sendiri mungkin saya pribadi gitu ya. Kalau di sini saya bilang sama Michael, saya rela mati mulai saat ini, mulai hari ini gitu. Tapi setelah keluar nanti ditemukan sesuatu hal yang real, kita bakal akan mundur gitu loh. Ya kita mau, ayo kita bergerak bersama-sama. Saya sih siap, oke aja sih. Terima kasih Pak. Oke. Kenapa kalau di gereja kita rela mati, ketika keluar gereja kita menghindari mati, saudara-saudara? Karena itu belum menjadi hayat kita. Itu baru pengaruh luaran. Karena dengar khotbah, dipengaruhi oleh khotbah, termotivasi. Oh ya, aku rela mati. Gitu saudara-saudara. Ya. Perubahan-perubahan yang dikarenakan masih pengaruh luaran itu belum permanen. Tapi perubahan yang muncul dari hayat, perubahan hayat, itulah yang permanen dari dalam. Begitu ya saudara. Itu sebabnya kita perlu terus berdoa supaya kita berani mati bagi Tuhan, berani mati untuk Tuhan, supaya itu menjadi hayat kita. Itu tumbuh dari hayat di dalam. Karena kalau masih pengaruh dari khotbah di luar, ya, karena saudara dengar saya khotbah, saudara termotivasi untuk berani mati bagi Tuhan, itu bagus, tapi itu belum cukup. Saudara perlu menggumulinya lagi sehari-hari di hadapan Tuhan, sehingga itu menjadi hayat saudara di dalam, sehingga ada terjadi perubahan hayat di dalam. Kenapa Paulus rela mati bagi Tuhan? Karena hayatnya seperti itu. Dia sudah bertumbuh dalam hayat sampai menjadi seperti Kristus. Karena Kristus rela mati bagi gereja, Paulus juga rela mati bagi gereja, Paulus juga rela mati bagi Tuhan. Mungkin minggu depan saya akan khotbahkan tentang yang Paulus datang ke Troas. Ya, di situ sudah terbuka jalan untuk memberitakan Injil. Kita pernah bahas di KTB yang lalu. Tapi dia tidak melihat Titus di situ. Rohnya merasa kurang lega gitu saudara. Lalu dia langsung pergi ke Makedonia dan menemukan Titus. Kenapa dia berusaha bertemu dengan Titus? Karena dia mau dapat kabar tentang jemaat di Korintus. Ya saudara-saudara, jadi bagi dia begitu pentingnya dia menerima kabar tentang jemaat di Korintus yang dibawa oleh Titus. Itu sebabnya dia mau ketemu dengan Titus. Walaupun pintu pemberitaan Injil sudah terbuka lebar, dia lebih mau mendengar berita tentang jemaat. Itu menunjukkan bagi Paulus, gereja lebih penting bahkan daripada pemberitaan Injil. Kenapa kita memberitakan Injil? Untuk membangun gereja. Bukan terbalik. Oke? Termasuk kita beritakan Injil untuk membangun gereja. Itu sebabnya bagi Paulus, lebih penting gereja daripada pemberitaan Injil. Ini kalau diadukan ya, tapi kan memang nggak bisa diadukan. Ya. Jadi Paulus lebih mengejar berita tentang jemaat di Korintus yang dibawa oleh Titus daripada pintu pemberitaan Injil yang sudah terbuka lebar. Jadi Paulus punya konsep seperti itu. Gereja itu penting bagi dia. Dia rela menggenapkan penderitaan Kristus yang masih kurang untuk pembangunan gereja, pembangunan tubuh Kristus. Ketika saya bicara pembangunan gereja, saya tidak bicara tentang gereja secara fisik, tapi gereja secara rohani, yaitu tubuh Kristus. Amin. Silakan kalau ada yang lain. Ada lagi yang rela mati bagi Tuhan. Haleluya. Terkadang kita perlu menaikkan doa-doa seperti itu karena kita tidak mampu sendiri. Ya. Dan saya perhatikan salah satu yang menghambat saya adalah berbagai ketakutan itu dan berbagai pertimbangan pikiran. Itu sebabnya kita perlu berdoa supaya kita benar-benar tidak menghiraukan jiwa kita lagi, tidak menghiraukan nyawa kita lagi, tidak menghiraukan hidup kita lagi. Ya saudara, lupakan semuanya. Justru ketika kita melupakan semuanya, Tuhan yang akan ingat. Kalau kita ingat terus, Tuhan seolah-olah lupa. Kalau kita ingetin kebutuhan kita terus, Tuhan seolah-olah melupakan kebutuhan kita. Tapi kalau kita melupakan semua kebutuhan kita dan terus menikmati Tuhan, menyerap Tuhan dalam hidup kita, nanti Tuhan ingat kebutuhan kita. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, taklukkan kami Tuhan.
taklukkan kami Tuhan. Jadikan kami tawanan-Mu Tuhan. Kami taklukkan Tuhan semua jiwa kami tolak semua jiwa kami tolak ego kami Tuhan, kami tolak pikiran, emosi dan kehendak kami tolak semua ketakutan kami Tuhan, kami menyerahkan diri ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami sujud berlutut di hadapan-Mu Tuhan, menyerahkan diri ke dalam tangan-Mu Tuhan, mencari tawanan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, kami menyerahkan diri kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Jadikan kami tawanan roh yang hanya bergerak berdasarkan tuntunan roh, yang hanya bergerak berdasarkan perintah dari roh Tuhan, tanpa pertimbangan apapun juga Tuhan, selain yang Roh Kudus nyatakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau akan menjawab doa kami ya Tuhan. Tuhan, bangkitkan kami Tuhan, sebagai jemaat Living Christ Tuhan. Bangkitkan kami Tuhan, kami berdoa supaya tidak ada satupun di antara kami yang akan binasa Tuhan. Kami berdoa bahkan semua di antara kami yang ada di sini Tuhan, semua jemaat Living Christ Tuhan akan dibangkitkan, menjadi umat pemenang, menjadi orang pemenang, menjadi orang yang matang dalam hayat, bertumbuh dewasa, sempurna di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga kami semua bisa mempersembahkan jemaat sebagai orang-orang yang dewasa di hadapan Tuhan, bukan sebagai bayi-bayi rohani Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan kami seperti ibu-ibu yang merawat anaknya Tuhan. Oh, beri beban kepada kami untuk melahirkan bayi-bayi rohani dan untuk merawat bayi-bayi rohani Tuhan, sehingga semua orang Kristen bisa menjadi batu-batu hidup yang dipakai untuk pembangunan rumah Allah. Terima kasih Tuhan. Terus terangi kami Tuhan untuk membangun gereja Tuhan. Karena kami percaya tidak ada satupun di antara kami yang tidak dipanggil untuk membangun gereja Tuhan. Semua kami dipanggil untuk membangun gereja-Mu, membangun rumah-Mu, membangun tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa pakai setiap kami untuk membangun tubuh Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa memeteraikan semua doa kami Tuhan, yang kami percaya Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan buat persekutuan yang indah pada hari ini. Kami telah bersama-sama membangun tubuh Kristus Tuhan. Secara bersama-sama Tuhan, bukan satu orang, tapi semua kami terlibat di dalam pembangunan tubuh Kristus. Kami bersyukur untuk hal itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar semua anugerah dan pekerjaan-Mu termeterai dalam hidup kami, dan tidak akan hilang tapi permanen di dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mulia dan ajaib itu. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Terima kasih untuk semuanya yang terlibat dalam pembangunan rumah Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Selamat siang semuanya. God bless you.